Shalom, selamat pagi, haleluya. Dan gereja yang sempurna yang disiapkan oleh Allah sendiri. Dan dari visi tubuh Kristus adalah 3 pilar dasar utama, yaitu hidup bersama, beribadah bersama, dan pelayanan bersama. Ya, itulah yang menjadi pilar utama atau visi untuk bertubuh Kristus. Terima kasih, haleluya. Dari pertama itu hidup bersama ya. Iya, hidup bersama. Hidup bersama itu Salomo berkata, hidup bersama itu persekutuan untuk berkembang peningkatan iman. Pertama itu Amsal 6 ayat 6. Hidup bersama. Di dalam diri semut itu ada 4 hal yang unik. Pertama itu semut itu tahu menghormati. Kedua itu semut itu dia tahu mengasihi. Ketiga, semut itu dia tahu kerjasama. Yang keempat, dia tahu kerja keras. Jadi kalau bisa melihat perbandingan gereja-gereja sedunia, itu orang pertama itu tahu menghormati, tetapi menghormati dari kulit, bukan dari hati. Bukan dari hati. Mereka menghormati tapi simpan dendamnya ada, iri dan bencinya ada, karena faktor-faktor tertentu. Yang kedua itu semut itu dia tahu menghormati. Semut pokoknya dia menghormati. Amen. Tapi di kalangan gereja sedunia itu orang-orang yang ternama saja menghormati satu sama lain, pejabat, tidak menghormati anak kecil, tidak menghormati yatim piatu, tidak menghormati orang-orang gelandangan, tidak menghormati aibon, anak-anak yang terjerumus dalam dunia bebas itu tidak menghormati. Nah, ini padahal dia jiwa Tuhan harus bisa menghormati. Lalu kerja sama, tidak ada kerjasama di gereja-gereja dunia ini, tidak ada. Hanya paling di persekutuan doang kerjasama, karena bukti kerjasama itu katakan mengatakan kerja gotong royong. Di mana orang persekutuan mau buka posting di situ orang dari mafia, dari Monemani, Dogiai, dari Deyai, dari Nabire, dari Paniai, ya, mereka bersatu untuk kerjasama. Ini satu tujuan visi kerjasama dari tujuan pelayanan itu, dari hidup bersama itu. Ya, dari tubuh Kristus punya visi yang pertama, prinsip-prinsip. Lalu yang keempat itu kerja keras. Program visi dan misi dari program proyeknya ada itu dalam Roh Kudus itu sendiri. Ya, karena Roh Kudus itu mampu. Karena Roh Kudus punya 3 sifat. Roh Kudus itu dia punya omniscience, omnipresent, dan omnipotent. Omniscience, Roh Kudus itu dia maha tahu. Dia maha tahu dan dia maha tahu, dan Roh Kudus itu adalah dosen terbang dunia. Ya. Yang kedua, omnipotent. Roh Kudus punya kuasa. Makanya Roh Kudus bekerja dengan kuasa sehingga orang di dalam kegelapan dunia diikat oleh setan itu mampu dilepaskan, dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa, dari belenggu setan, dari belenggu-belenggu kuasa gelap yang lain. Lalu yang ketiga itu omnipresent. Roh Kudus itu dia hadir di mana-mana dan dia bekerja dengan luar biasa. Jadi perannya Roh Kudus hari ini persekutuan doa itu mereka sudah paham, karena mereka mengerti dan memahami tentang pola ibadah surga itu, pujian penyembahan. Wahyu 4 ayat 19 itu. Jadi di sana itu, di surga itu, Tuhan itu tidak mau makan sesuatu apapun, tapi Tuhan mau itu urapan pujian penyembahannya itu yang Tuhan mau. Ya, contohnya seperti Maleakhi 2 ayat 13 itu. Manusia hari ini kasih pol mesbah Tuhan dengan air mata. Bukan kasih pol dengan kambing, binatang, uang miliar, rumah mewah, emas, perak, tidak ada. Khotbah yang luar biasa, khotbah yang punya dasi. Lalu khotbah kan sebentar kan saya dapat uang begini, mobil begini, rumah begini, hasil itu tidak ada. Itu semua itu angus di bawah ini, di atas awan ini. Angus di bawah awan. Tidak ada. Hanya yang tembus itu
pujian penyembahan. Jadi Allah punya makanan. intinya itu ujungnya tidak mencari kekayaan ya, kekayaan dunia. Tidak ada. Diberkati usahanya, diberkati ini itu tidak termasuk juga ya. Tapi untuk demi diburu ya, demi buru jiwa-jiwa. Ya, itu yang betul. Tujuan pelayanan itu bukan untuk mamon, bukan kekayaan. Untuk mencari Kekayaan itu jiwa-jiwa. penting bagi kemuliaan Tuhan, tapi tidak boleh berlebihan. Kekayaan itu boleh bentuk pelayanan pekerjaan Tuhan, tetapi orang tidak boleh berlebihan untuk mengejar kekuatan kekayaan dunia ini untuk kepentingan pribadi. Ya, yang pertama dan teristimewa dari pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman yang berskala berpola tubuh Kristus itu bukan mencari kekayaan, tetapi mewujudkan visinya Allah. Visi Allah itu membawa jiwa umat Tuhan dari dunia kekafiran menuju sampai kepada dunia kemenangan. Ya, kekekalan. Itu bukan soal emas peraknya, bukan. Allah tidak bersangkut paut dengan emas perak. Bukan perpuluhannya, bukan dermanya, bukan envelope-nya, bukan itu semua bukan. Tapi hanya untuk bagaimana cara membawa jiwa umat Tuhan. Itu saja visinya Allah. Puji Tuhan. Jadi hari ini banyak gereja gagal karena visi misi tujuan itu mengejar kekayaan dan uang. Uang membutakan manusia dan uang itu melumpuhkan pekerjaan Tuhan. Dan pelayanan itu Pak, menghadirkan Roh Kudus hari di akhir zaman ini, itu sudah. Persekutuan doa berhasil karena mereka tidak mau uang. Kedua, jabatan juga mereka tidak dikasih. Jadi imang mereka luar biasa. Imang itu investasi modal untuk pelayanan ini. Jadi tujuan pelayanan adalah bagaimana Roh Kudus hadir dia bekerja dengan kuasa itu saja. Ya, tentang hal itu bukan kita yang mencari jiwa-jiwa, tetapi itu Roh Kudus sendiri yang membawa jiwa itu kepada persekutuan doa. Bukan karena dia punya strukturnya itu terorganisir. Bukan tentang hal struktur terorganisirnya, tetapi karena hanya cuma Roh Kudus itu pemberian anugerah Tuhan. Akhirnya Roh Kudus memampukan mereka untuk bekerja di perusahaan atau proyek raksasanya dari Allah. Yaitu membawa jiwa itu yang tadi itu. Membawa jiwa dari dunia kekafiran menuju sampai kepada dunia kekekalan. Ya, Relatif penggenapan demi penggenapan visinya Tuhan. Iya, betul. Di hari-hari Iya, betul. Jadi itu ada dua. Pertama itu jiwa baru bertambah di gereja-gereja di mana-mana itu pastor dan pendeta mereka paksa umat karena ada kekayaan, ada uang. Tetapi terakhir belum tentu orang itu sampai kaya sampai dia pensiun sampai mati pendeta itu. Tapi kalau di persekutuan doa orang bertambah karena orang rindu, dia punya beban, masalah, persoalan itu dia bawa dalam pergumulan doa, puasa, pujian, penyembahan. Itu yang hari ini orang bertambah banyak. Intinya itu karena dia merasa bahwa kekayaan itu tidak menjadi saya. Hanya itu perbedaan itu di gereja dengan persekutuan doa. Mengapa hari ini persekutuan doa semangat kerja, peningkatan banyak orang, lalu orangnya bertambah, orang baru bertobat. Nah, itu karena itu roh itu tidak bisa dibendung. Ya. Sulit dibendung. Amin. Ya, roh itu karena itu pola ibadah surga. Ya. Itu hari ini kita mencoba di seluruh dunia hari ini 5 benua ini, Pak. Itu 5 benua ini mengapa sampai pastor pendeta pelayan Tuhan hari ini pusing gila-gila mencari jiwa? Ya karena itu tadi uang. Tapi dalam ibadah persekutuan doa, pujian penyembahan itu menentukan Pak surga dan bumi. Ada membawa jiwa. Karena orang itu hanya itu dua perbedaan. Dua perbedaan besar. Di samping perbedaan itu, hanya pujian penyembahan itu rata-rata di denominasi lain mereka juga lakukan. Sehingga
penyembahan jiwa dan lain-lain itu semakin menyempit ya, istilah belum ada sama sekali. Sedangkan persekutuan doa tubuh Kristus kan semakin hari semakin banyak ya, menambah jiwa-jiwanya. Nah, dalam hal itu mungkin ada jatah imbalannya kah, atau bagaimana supaya penyembahan jiwa itu semakin hari semakin menambah terus? Itu ada perbedaan tuh. Di gereja-gereja pertobatan lain itu ada pujian. Amin. Ada pujian banyak, ada lagu-lagu semangatnya ada, tapi tidak ada penyembahan. Wow. Gereja Tidak ada penyembahan. Tidak ada penyembahan. Iya, iya. Lalu di gereja-gereja belajar doa banyak, tapi tidak tahu kuasa. Puasa. Di gereja-gereja lain pujian banyak tadi itu. Ya. Nah, di gereja-gereja itu dibaptis Ya. air selam. Di gereja Katolik kan percis, Ya. gereja Protestan selam. Ya. Tapi tidak ada, Baptisan roh. iya, baptisan api dan baptisan roh. Wow. Matius 11 ayat 13. 13. Iya. Lalu baptisan itu ada 3. Wow. Baptisan air, baptisan massal seperti Yerusalem 120 orang, Ya. itu baptisan roh. Ketiga adalah baptisan seseorang pribadi dari roh. Macam istri saya itu. Ya. Istri saya di Quito, itu dia baptisan khusus. Makanya dia tahu bahasa roh, padahal orangnya dari gereja langsung pindah. Kalau dia tidak tahu. Hasil doa dia, Tuhan kasih berkat anak. Luar Ya, biasa. dia bisa berbahasa roh 5 kata. Contoh itu orang baru. Ini bukti. Nah, ini di perbandingan ini di gereja. Itu bukti. Perbedaannya di situ. Nah, lalu di gereja orang tidak bisa mengakui dia punya setan yang ada dalam diri dia. Iya, iya, iya. Ya, setan untuk bisa membunuh orang, Iya. bisa membujuk orang. Bisi. Ya, tapi kalau orang-orang itu dengan dia punya setan, dia punya beban masalah, bawa ke persekutuan doa, dia langsung mengaku. Dia langsung mengaku, bertobat, didoakan karena ada bukti-bukti ayat. Iya. Macam Yoel 2:12. Yesaya 22, Yesaya 22:12. Nah, Nehemia 9 ayat 1. Nah, lalu Malayaki 2 tadi ayat 13. Iya. Orang kasih fol mesbah Tuhan dengan air mata. Oh. Nah, lalu Nehemia 9 ayat 1 itu orang mandi lumpur. Oh, saya tanya, orang luar negeri di benua tanya, itu sana itu kuda Nil kah? Lumpur. Iya, kuda Nil kah? Mandi Kuda pecek lumpur itu. pecek. Bukan, itu manusia. Itu dia jungkir balik dia punya dosa. Pengakuan langsung. Setelah pengakuan, mengaku masalah dan persoalan beban ada dalam diri dia dan masuk dalam ibadah, pujian dan penyembahan. Bahwa Tuhan ampuni saya karena saya datang dengan beban dan masalah seperti itu, Pak. Jadi perbedaan. Puji Tuhan. Mana di gereja? Pendeta dan pastor mereka lepaskan setan-setan dalam tidak ada. Firman Tuhan dikuruskan, kurus. Firman Tuhan selalu kurus karena dasi yang tinggi dan motivasi pelayan khotbah karena uang. Uang ini yang gereja hari ini kurus. Iya, iya. Iya, gereja tidak berkembang, Pak. Hanya begitu saja. Gereja seperti parasit, benalu. Iya, iya. Tidak berkembang karena itu. Karena pelayan utama adalah uang. Uang bukan ukuran hari ini, sama seperti sekarang ini. Roh Kudus sebagai tolok ukur kehidupan orang. Persekutuan doa hanya karena itu. Sampai di Amerika Morris Cerullo aku persekutuan doa. Hanya karena pelayanan itu. Iya, Rembong Harke penginjil Kaliber dari Jerman mengakui persekutuan doa. Morris Cerullo dari Amerika mengakui persekutuan ini. Karena itu. Sekarang gereja-gereja pertobatan, gereja Katolik mengakui doa ini, doa pemulihan pelepasan ini. Di gereja Katolik, khususnya jadi penjaringan damai Papua. Jadi kadang kalau perkumpulan umpama istilah KKRK, perkumpulan pertemuan apa tua-tua, rapat tua-tua kah dan lain-lain itu. Istilah mungkin di samping itu ada yang sponsori masalah berhubungan dengan diakonianya. Diakonianya, ya menyangkut mengatur diakonianya untuk mengadakan salah satu kegiatan atau
IKR, ibadah kebaktian kebangunan rohani atau pertemuan para tua-tua, itu sponsornya itu langsung dari Yesus menjadi ketua panitia. Kita punya ketua panitia dan kita punya ketua sinode langsung, strukturnya itu dari Allah, Yesus dan Roh Kudus, lalu di bawahnya itu para tua-tua. Jadi dari para tua-tua itu mereka mengadakan pertemuan hanya cuma untuk melaksanakan pertemuan saja, tidak sumbang apapun. Dari tua-tua itu mereka tidak sumbang uang sejuta berapa, itu tidak ada. Sebab mereka itu adalah mengharapkan ya ketua panitia, yaitu Yesus. Dan Roh Kudus sekaligus menjadi sekretarisnya. Jadi kami itu mengharapkan kepada itu pimpinan kita. Dan banyak umat Tuhan dari denominasi lain, mereka menyatakan bahwa itu kamu punya ketua sinodenya siapa? Panitianya siapa? Panitianya siapa? Nah, kami katakan itu ya ketua sinode atau panitianya itu langsung Yesus. Akhirnya kita tidak bentuk panitia, sekretaris dan lain-lain. Hanya keputusan saja daripada tua-tua. Kita nantinya akan mengadakan kebaktian kebangunan rohani. Itu kita tidak ada panitia yang kita bentuk, tetapi begitu tiba-tiba ada kegiatan itu, ada yang mengorbankan beras 1 ton, ada yang mengorbankan sapi, ada yang mengorbankan babi yang besar. Itu kami hanya cuma, itu aneh-aneh, tapi nyata kita hanya cuma tinggal terima bersih di tempat. Itu berdasarkan kelelahan hati Ya, mereka. siapa yang terdorong hati dan tergerak jiwanya untuk membawa sesuatu persembahan di rumah Tuhan. Ya, itu yang biasa terjadi dalam persekutuan doa, tanpa bersungut-sungutan dan berbantah-bantahan. Siapa Amen. yang tergerak hati dan terdorong jiwa membawa sesuatu persembahan di rumah Tuhan, itu asli murni daripada keringat daripada umat Tuhan atau tua-tua dan lain-lain. Seperti itu yang biasanya. Terus dalam hal pertemuan IKR ya, tadi bilang Ya, ibadah IKR. kebangunan rohani dan lain-lain. Betul. Itu ibadahnya kira-kira siapa yang memimpin seperti itu untuk membawa firman Tuhannya, kemudian pengajarannya dan kemudian untuk yang lain-lainnya. Menuju cara pengaturannya seperti apa? Pola ibadah itu langsung ada penglihatan, penunjukan dari Tuhan juga ada. Itu sebagai Iya, topik, tema, salah satu temanya. iya tema. Terus penunjukan langsung dari tua-tua juga ada. Iya. Untuk membawa Iya, firmannya. membawa firman. Jadi firman itu siapa saja boleh, asal dengan tidak kerelahan. Saya tidak, tapi ya pokoknya cepat. Ya, disampaikan firman Tuhan itu memang Tuhan sudah tentukan. Makanya banyak orang reba sampaikan firman Tuhan, banyak orang menangis karena memang mereka paham tentang pikiran Roh Kudus. Lalu materi itu ditentukan, materi yang biasa hamba-hamba Tuhan sampaikan itu orangnya ditentukan, karena di situ ada orang profesional juga ada, orang yang terpelajar juga ada, orang awam yang mengerti juga ada, jadi banyak. Nah, seperti itu. Jadi saat KKR Iya, untuk mau bawa firman Tuhan itu tidak ditentukan. tidak ditentukan. Jadi tunggu penyataan Iya, dari penyataan Tuhan, dari suara Tuhan, mimpi, Iya, penglihatan dan lain-lain. iya, Kemudian yang kedua adalah langsung ditunjukkan dari kesepakatan tua-tua juga ada di dalamnya. karena sampaikan materi dan sampaikan firman Tuhan itu biasa anak-anak Tuhan doa puasa dulu. Amin. Nah, supaya jiwa Dasarnya. baru, dasarnya doa puasa, Hmm. dasar itu. Setelah doa puasa, jiwa baru yang datang langsung tinggalkan dia punya beban, masalah, persoalan yang dia bawa. Nah, Tuhan Roh Kudus lepaskan dia, baru dia menjadi petobat baru. Nah, lalu dia sudah menjadi murid Yesus. Nah, seperti itu. Nah, lalu pola pelayanan
Itu jemaat mula-mula dulu di Yerusalem, hidup bersama, makan bersama, ibadah ibadah bersama, pelayanan bersama. milik satu orang menjadi milik semua. Ini yang hari ini jalan. Oh, Itu yang sebetulnya. tadi kita awali yang tadi 4 pilar atau Iya, prinsip-prinsip tiga, dasar ya, Kristus. itu. Pola ibadah ini yang hari ini persekutuan doa jalan. Hidup bersama, makan bersama, kerja bersama, gotong royong bersama. Nah itu. Nah itu. Tidak mungkin mana satu klasis dia datang bantu klasis lain, tidak ada. Kami punya itu semua Cukup dari luar biasa, Kekataka, Dari Kekata sampai Dari Iya. Negeri ke kata dari sampai 4 kabupaten punya orang datang. Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Deyai, Kabupaten Nabire. Orang-orang itu yang bersatu. Itu luar kerjanya. biasa. Itu saya bukti ya. Pikir orang Kudus hari ini luar. Artinya saling membantu meringankan beban dari kegiatan-kegiatan dari denominasi lain. ya ini yang berskala berpola bertubuh Kristus itu kan secara global. Jadi untuk mengadakan kegiatan itu sekarang sudah mulai nampak, sudah mulai nampak sedikit-sedikit bahwa ada denominasi lain yang ikut berpartisipasi untuk mau menyumbangkan. Seperti contohnya sekarang ada kita punya jadwal untuk mengadakan kebaktian kebangunan rohani itu di Kabupaten Paniai di distrik Yatamo, Epongto. Itu dari teman-teman tetangga denominasi lain, mereka sudah sepakat ada 7 pos daripada gereja Katolik itu mereka sudah sepakat bahwa mereka mau menyumbangkan. Oh, itu bantuan ya. Bantuan dari Iya. Kasih. Ya, Iya, Ya. dari Katolik. dari Katolik. ya denominasi lain. Denominasi lain. Maksud saya tadi itu kegiatan ya kerja bersama ya, itu kategori kerja bersama. Itu sharing dari umat Tuhan Persekutuan Doa Tubuh Kristus itu pergi bantu ke denominasi lain. Artinya kegiatan betul, dari betul. denominasi Ya, betul. lain. Dan sharing Betul. pernah tidak? Ya, pernah. Macam seperti contohnya di Komopa, Pasir Putih, Kebo. dan juga Kebo Itu kegiatannya gereja Katolik dari apa? dari Kingmi. Dari Kimi. Ya, dari Kingmi mengadakan kegiatan itu bantu ya berupa uang dan juga berupa tenaga. Lalu ada juga yang menyumbangkan ya sayur mayur. Nah, seperti itu. Oh, saling bantu membantu Ya. dalam segi bama dan lain-lain. Ya, Nah, kemudian ada ya sharing. Lalu kan kita pergi ke apa itu tadi? ya, Ya, di situ ada bangunan gereja besar Betul, yang dibangun dari betul. gereja Kema India. ya. Nah, lalu kita bantu untuk mengangkat Bantu mengangkat material pasir, batu di kecamatan Paniai Barat, lalu kecamatan Paniai Selatan, Paniai Utara. Itu kami pernah bantu juga membantu mengangkat itu pasir. Oh, berarti termasuk kategori global tadi. Ya, Ya, bukan hanya prinsip dalam tubuh Kristus. Berarti dasar prinsip-prinsip itu dilakukan di dalam ya dia punya ruangan arena kerjanya itu lebar ya secara global begitu. betul. Ya, Bukan hanya di kalangan Persekutuan Doa Tubuh Kristus. bukan.